Halo, selamat pagi siswa-siswa SMPK Penabur Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada materi surat resmi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik, duduk yang baik, kita akan lipatkan tangan dan berdoa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk mengucapkan terima kasih pada Engkau atas kebaikan Engkau istirahat kami semalam, dan kami boleh ada di sini untuk belajar. Sekarang Tuhan, kami akan menerima bekal untuk masa depan kami. Urapi kami Tuhan, berikan akal budi kepandaian kepada kami, supaya kami boleh melakukan tugas dan kegiatan hari ini dengan baik. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kalian akan fokus belajar pada materi surat resmi. Dan di akhir pelajaran, nanti kalian akan bisa mengidentifikasi struktur penulisan pada surat resmi. Kita awali hari ini dengan mengucapkan kata motivasi. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas kesuksesan. Semoga kedepannya kita semua bisa sukses ya. Amin. Surat merupakan sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Di buku kalian terdapat surat dinas atau disebut juga dengan surat resmi dan surat pribadi. Kalian boleh sambil buka buku kalian masing-masing pada bab surat, bab 6. Surat dinas atau surat resmi merupakan surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal. Biasanya, surat tersebut dibuat oleh lembaga ke lembaga atau lembaga ke perorangan yang tentunya tujuannya untuk menginformasikan, memberitahukan, mengajukan atau bisa permohonan tentang suatu hal. Kita langsung ke bagian struktur surat dinas. Di bagian struktur, dibagi menjadi 3 bagian. Awal, inti, dan penutup. Masing-masing bagian tersebut mempunyai bagian lagi. Kalian dapat lihat dan baca di layar kalian masing-masing. Sekarang kita akan bahas satu persatu bagian tersebut. Kepala surat atau yang biasa disebut dengan kop surat. Di kop surat ini terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, kode pos, lambang atau logo. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan kop surat adalah tidak boleh ada yang disingkat. Tidak boleh ada yang disingkat. Dan pada penulisan nama instansi harus menggunakan huruf kapital. Dan berikut adalah contoh-contohnya. Kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Ini adalah formatnya. Selanjutnya, penulisan tanggal tidak perlu menggunakan nama tempat pembuatan surat. Mengapa demikian? Karena di kop surat sudah menggunakan nama tempat. Selain itu, penulisan tanggal tidak boleh disingkat. Kalian bisa baca di layar kalian masing-masing.
Kemudian, penulisan nomor, lampiran, dan perihal harus memperhatikan estetika penulisan. Maksudnya kerapiannya, ketepatannya. Kalian bisa lihat contohnya di layar. Pada penulisan nomor, itu ada rumusnya. Kalian bisa baca. Kemudian lampiran adalah informasi yang diikut sertakan di surat tersebut. Dan ini bisa ada dan bisa tidak. Sedangkan perihal adalah inti informasi yang disampaikan. Selanjutnya, nama dan alamat tujuan surat. Perlu diperhatikan dalam penggunaan sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara, tidak boleh bersamaan dengan nama gelar. Jadi, kalian harus pilih salah satu. Selanjutnya, penggunaan kepada dan yang terhormat tidak boleh digunakan bersamaan. Kalian juga harus pilih salah satu. Ini adalah contoh-contoh penulisan nama dan tujuan surat. Selanjutnya, ada salam pembuka dan salam penutup. Keduanya ini hampir sama dalam penulisannya. Seperti penggunaan huruf kapital dan tanda koma. Pada kata pertama menggunakan huruf kapital dan kata kedua menggunakan huruf kecil. Dipisahkan atau diakhiri dengan tanda koma. Kalimat pembuka, inti, dan kalimat penutup. Tentu kalian sudah tahu apabila kalian mendapat surat dari sekolah yang ditujukan untuk orang tua, di situ ada kalimat pembuka, isi atau inti, kalimat penutup. Nah, di bagian kalimat pembuka, yang perlu diperhatikan adalah di saat akhir kalimat pembuka tidak perlu menggunakan tanda apapun. Tidak perlu menggunakan tanda apapun. Kemudian bagian isi itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Di kalimat penutup juga tidak boleh menggunakannya. Contohnya, pada kata perhatiannya. Yang benar adalah perhatian Bapak atau Ibu. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada tanda tangan, jabatan, nama lengkap, dan NIP. Nah, biasanya yang tanda tangan ini adalah orang yang berwenang atau bisa disebut juga dengan orang yang bertanggung jawab. Bukan berarti orang yang menulis itu adalah orang yang tanda tangan, tetapi orang yang berwenanglah yang berhak untuk memberikan tanda tangannya. Di situ ada contohnya, bisa kalian lihat ya. Adakah pertanyaan? Semua pasti sudah paham ya? Ya, ini adalah bagian surat dinas atau resmi apabila digambarkan. Mari kita latihan soal. Perhatikan surat dinas berikut ini. Nanti kalian baca ya. Dan soalnya adalah identifikasilah informasi yang terdapat dalam surat tersebut. Buatlah kalimat penutup yang tepat untuk surat tersebut. Tuliskan struktur surat tersebut, jadi kalian tandai bagian-bagiannya.
Ya, materi hari ini selesai, kita akan berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Yang tiduran, ayo duduk. Yang duduk santai, ayo duduk yang tegak. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk masa depan kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk orang tua yang sudah setia dengan sabar mendampingi kami dalam kami belajar. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya punya pesan-pesan buat kalian semua. Karena akhir-akhir ini di Indonesia dan terlebih di seluruh dunia sedang gempar karena virus COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa agar musibah ini segera berakhir dan kita bisa kembali seperti semula, dan kita juga harus bisa menjaga diri dengan hal-hal sederhana. Misalnya, tidak keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, berjemur di saat jam 10 pagi. Dan tentunya kita harus selalu berdoa ya, supaya kita dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Oh iya, saya punya pesan buat kalian. Ketika kalian mengerjakan, harus dengan kejujuran ya. Walaupun ini home learning, tapi tetap kalian harus jujur. Seperti dalam salah satu PKBN 2K penabur, di mana kita harus jujur. Kita berlatih jujur ya. Sampai jumpa di pertemuan Bahasa Indonesia selanjutnya. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati.